Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar IPA. Materinya tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita belajar mengenai perubahan wujud benda, kita pahami dulu yuk, apa sih wujud benda itu? Wujud benda dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya adalah meja dan papan tulis. Yang kedua, benda cair adalah benda yang memiliki volume yang tetap, namun bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya adalah minyak dan air. Yang ketiga, benda gas. Benda gas adalah benda yang berubah-ubah, baik bentuk ataupun volumenya. Contohnya adalah balon. Selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat benda. Kita bahas benda padat terlebih dahulu ya. Yang pertama, bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Maksudnya adalah benda padat tidak berubah bentuk jika hanya berpindah tempat. Misalnya, kita menaruh pensil penghapus ke dalam kotak pensil, maka bentuk pensil ataupun penghapus tidak akan berubah menjadi bentuk kotak pensil. Yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah. Misalnya, apabila kita memegang piring dan tidak sengaja kita jatuhkan, maka akan berubah menjadi bentuk yang lebih kecil. Atau contoh yang lain, kertas akan berubah bentuk bila kertas tersebut disobek. Yang ketiga, bentuknya tetap tetapi dapat mencair bila dipanaskan pada suhu tertentu. Misalnya, es batu. Jika ia terkena sinar matahari atau berada dalam suhu ruang, maka ia akan mencair. Yang kedua, benda cair. Yang pertama, bentuknya tidak tetap, tetapi selalu mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya, air jika dituang ke dalam botol, maka bentuk air tersebut berubah seperti bentuk botol. Yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Hal ini dapat kita lihat pada wadah yang tembus pandang. Jika wadahnya dimiringkan, maka permukaan benda cair yang tenang akan tetap datar. Yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Misalnya, air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Yang keempat, benda cair menekan ke segala arah karena air itu mempunyai tekanan. Yang terakhir, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Misalnya, minyak tanah meresap pada sumbu kompor atau sumbu lampu tempel. Yang ketiga, benda gas. Yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Misalnya, saat kita meniup balon, maka saat itu pula kita memasukkan udara ke dalam balon tersebut. Yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Masih sama seperti contoh yang pertama, balon yang tadi kita tiup akan mengembang ke seluruh ruang dalam balon tersebut. Yang ketiga, benda gas terdapat di segala tempat. Contohnya adalah udara. Udara selalu ada di sekitar kita, bahkan wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Perubahan wujud benda dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perubahan secara fisika. Perubahan secara fisika adalah perubahan benda tanpa menghasilkan zat baru. Yang kedua, perubahan secara kimia.
Perubahan secara kimia adalah perubahan benda atau zat yang menghasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat asalnya. Untuk yang pertama, kita bahas tentang perubahan secara fisika terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada bagian perubahan wujud benda. Bagaimana sih cara membaca bagian tersebut? Nah, di sini kalian bisa melihat tanda panah yang berwarna merah dan tanda panah yang berwarna biru. Untuk tanda panah yang berwarna merah artinya menerima atau membutuhkan kalor, sedangkan tanda panah yang berwarna biru artinya melepaskan kalor atau panas. Wujud benda dibagi menjadi 3 macam, ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda cair yang berubah menjadi benda padat itu dinamakan membeku karena ia melepaskan kalor. Sebaliknya, benda padat yang berubah menjadi cair dinamakan mencair karena ia menerima atau membutuhkan kalor. Benda cair yang berubah menjadi gas itu dinamakan menguap karena ia menerima atau membutuhkan kalor. Sebaliknya, benda gas yang berubah menjadi cair disebut mengembun karena ia melepaskan kalor. Benda padat yang berubah menjadi gas dinamakan menyublim karena ia menerima atau membutuhkan kalor. Nah, yang terakhir, benda gas yang berubah menjadi padat disebut mengkristal karena ia melepaskan kalor. Nah, setelah tadi kita sudah belajar membaca bagian perubahan wujud benda, di sini akan dijelaskan lebih jelas ya tentang perubahan secara fisika. Yang pertama, mencair. Mencair atau melebur yaitu peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair. Hal ini terjadi karena menerima atau membutuhkan kalor atau panas. Contohnya, es batu. Es batu apabila ia terkena sinar matahari atau berada di suhu ruangan, maka ia akan mencair. Yang kedua, lilin. Lilin apabila dipanaskan, maka ia akan mencair. Yang ketiga, mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas wajan, maka ia akan mencair. Yang kedua, membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Hal ini terjadi karena adanya pendinginan atau melepaskan kalor atau panas. Contohnya, air yang dimasukkan dalam freezer, maka ia akan membeku. Yang kedua, pembuatan agar-agar. Apabila kita membuat agar-agar kemudian dimasukkan ke dalam pendingin atau freezer, maka ia akan membeku. Yang ketiga, pembuatan gula aren. Apabila ia didiamkan dalam suhu ruangan, maka ia akan membeku. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Pada proses ini membutuhkan atau menyerap kalor atau panas. Contohnya, air yang dipanaskan. Bila air menerima panas atau kalor, maka kalor yang diterimanya akan menaikkan suhu air tersebut atau mengubah wujud air tersebut. Bila jumlah panasnya kecil, maka mungkin air hanya akan naik suhunya saja. Tapi bila panasnya besar, maka air akan naik suhunya dan setelah melewati batas, suhu tersebut akan berubah wujud menjadi gas atau menguap. Yang kedua, menjemur pakaian. Menjemur pakaian yang basah dengan memanfaatkan panas matahari, maka akan terjadi proses penguapan sehingga pakaian akan menjadi kering. Yang ketiga, membiarkan tutup botol minyak kayu putih terbuka, maka minyak itu akan habis sendiri. Hal itu terjadi akibat proses penguapan yang terjadi di udara. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Proses ini terjadi melalui proses pelepasan atau membuang kalor atau panas. Contohnya, pada pagi hari terdapat titik embun di atas daun. Meskipun
malam harinya tidak ada hujan, tetap embun pagi akan terlihat pada dedaunan. Hal ini terjadi akibat adanya proses alami perubahan wujud zat. Yang kedua, mobil yang terkena hujan, tentu seluruh bagian mobil luarnya akan basah. Hal ini juga akan membuat bagian kaca mobil menjadi basah. Hal itu terjadi karena adanya proses penguapan dan pengaruh suhu. Yang ketiga, pada dinding gelas yang berisi es, biasanya memiliki sifat materi yang mudah basah di bagian luarnya sehingga terjadi proses pengembunan dan es yang tadinya padat akan menjadi cair. Hal inilah yang menyebabkan adanya proses penguapan di dalam gelas tersebut. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Pada proses ini membutuhkan atau menyerap kalor atau panas. Contohnya kapur barus. Jika kita membiarkan kapur barus pada suatu ruangan, maka kapur barus akan menguap dan berkurang masanya, dan lama-kelamaan bentuknya akan mengecil. Yang kedua, pengharum kamar mandi. Seperti halnya kapur barus, pengharum kamar mandi pun sama. Apabila diletakkan pada suatu ruangan, maka lama-kelamaan masanya akan berkurang dan bentuknya akan mengecil. Yang ketiga, dry ice atau biang es. Jika biang es diletakkan pada suhu ruangan, padatan dari biang es tersebut akan langsung menguap menjadi gas. Yang terakhir, mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Proses ini terjadi dengan melepaskan kalor atau panas. Contohnya, berubahnya uap air menjadi salju terjadi melalui proses kondensasi. Yang kedua, air laut yang menjadi garam dengan memanfaatkan penguapan atau evaporasi untuk memisahkan garam dari air laut melalui perbedaan titik didihnya. Yang ketiga, lubang knalpot yang menjadi hitam dan mengering karena CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Nah, itulah pembahasan mengenai perubahan secara fisika pada perubahan wujud benda. Gimana? Udah paham belum? Nah, sekarang kita lanjut ke perubahan secara kimia. Kita ingat-ingat lagi ya. Perubahan kimia adalah peristiwa perubahan pada benda atau zat yang menghasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat asalnya. Contohnya, kayu yang dibakar. Kayu akan berubah menjadi arang ataupun abu. Yang kedua, kertas yang dibakar. Kertas akan berubah menjadi abu. Yang ketiga, besi yang berkarat. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda ada 3 ya. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhu, maka proses perubahan benda akan semakin cepat. Yang kedua, ukuran benda. Semakin kecil perubahan benda, maka proses perubahan benda akan semakin mudah. Yang ketiga, jumlah zat. Semakin banyak jumlah zat, maka proses perubahan benda akan semakin sulit. Oke, sekian dulu belajar kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.